Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Rudi Haryantoni. Pagi ini saya sangat istimewa kedatangan tamu yang salah satu berpengaruh di bidang kesehatan. Beliau adalah Ibu Yesi Noprianti, SKMMT. Telah menyempatkan waktu dan tenaganya dalam situasi yang ya mungkin semua pada tahu ya, dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk lebih jelasnya, background dari Ibu Yesi ini apa sih, Ibu Yesi, sehingga mendapatkan gelar SKM dan MKes? Kalau di SKM yang semua orang pasti tahu, SKM itu adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat. Iya. Kemudian saya juga melanjutkan ke Magister Promosi Kesehatan. Jadi ada di Kesehatan Masyarakat itu ada beberapa banyak ranting jurusan ya. Jadi orang bukan hanya melihat SKM apa itu, bukan susu kental manis gitu. Tapi SKM dari berbagai macam jurusan. Jadi salah satunya adalah promosi kesehatan. Oh. Untuk saat ini mengajar di salah satu universitas swasta di Bengkulu, Ibu ya? Iya, Untuk saya jurusan mendapatkan kesempatan itu dari tahun 2008 sudah mengajar di universitas, salah satu universitas swasta di Bengkulu, dan alhamdulillah juga dalam 2 tahun terakhir ini juga mengajar di Poltekkes dan Menkes untuk dosen luar, tapi ya khusus untuk mata kuliah yang berkenaan dengan promosi kesehatan rumah sakit. Promosi kesehatan. Apa sih promosi kesehatan itu? Mungkin ada masyarakat kita atau adik-adik mahasiswa kita yang ingin melanjutkan, yang mungkin baru tamat SMA, mungkin ada yang tertarik juga kepada promosi kesehatan. Itu apa itu? Promosi kesehatan itu salah satu jurusan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dari awalnya adalah, kalau dulu ada ilmu pendidikan dan perilaku, karena di dalam promosi kesehatan itu banyak kita belajar tentang perilaku, karena bagaimana merubah perilaku masyarakat yang belum bergaya hidup sehat menjadi hidup sehat. Nah, salah satunya berkenaan dengan pandemi ini ya. Nah, jadi sekarang kita baru tahu bahwa sudah berabad-abad, artinya hanya dengan cuci tangan gitu, itu salah satu adalah preventif, dan petugas yang memberikan edukasi itu adalah promosi kesehatan. Untuk memberikan informasi bahwa informasi bagaimana dengan cuci tangan yang benar, itu karena masyarakat kan belum tahu bahwa ada cuci tangan yang benar, yang sesuai dengan standar, itu yang bisa membunuh kuman dan virus itu yang bagaimana. Nah, itu dari awalnya bahwa salah satu penyakit seperti pandemi ini adalah penyakit yang berhubungan juga nanti pencegahannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Ya. Kalau untuk di salah satu universitas tempat Ibu mengajar, seberapa semangat atau seberapa proaktif kan mahasiswa untuk mengikuti salah satu bidang mata kuliah tentang promosi kesehatan? Iya. Karena bagi orang awam artinya baru ya, apa itu sebenarnya promosi kesehatan. Betul. Kan banyak mereka taunya adalah beberapa, misalnya gizi gitu ya, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan itu apa tugasnya. Jadi kalau dulu mereka taunya penyuluhan, orang promosi kesehatan itu hanya penyuluhan saja, padahal penyuluhan itu adalah salah satu dari tugasnya orang promosi kesehatan. Jadi untuk di Bengkulu baru jurusan ini, dan antusias dari mahasiswa juga banyak. Lumayan ya. Karena memang butuh orang promkes itu, butuh orang-orang yang berani gitu ya, dan yang hayo terus, karena mereka adalah promotor ya. Nanti promotor, kalau yang mempromotornya juga lempeng, jadi siapa lagi masyarakat juga tidak akan tertarik juga masalah promosi jadi, kesehatan itu. Dia harus tahu dulu apa sebenarnya promosi kesehatan, nanti dia apa ilmu dan kemampuan keterampilan yang harus dia miliki, tidak hanya sekadar
dia mempelajari tentang pelajari, kesehatan tapi saja. dia juga harus ada strategi bagaimana Hmm. advokasi, kemudian dia juga bisa main media. Mm-mm. Karena kalau zaman milenial ini nggak cukup dengan halo-halo pakai Iya, stiker gitu ya. betul. Memberikan Ah, informasi ah, supaya ah, audien itu lebih tertarik lagi Iya, ya. sekarang udah zaman milenial, anak-anak udah pakai gadget semua. Betul. Jadi bagaimana mereka menyampaikan pesan melalui media yang menarik dan masuk dan dipaham masyarakat. Iya, apalagi zaman sekarang ini kan anak-anak, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang lanjut usia pun sudah Iya, megang sudah handphone. pegang HP. Kemudian dapat informasi itu bisa melalui media sosial seperti itu Ibu ya. Iya. Oke, kalau untuk prospek kerjanya seperti apa Bu? Setelah dari graduation atau lulusan? Sama, ya. Karena kalau dilihat bahwa promosi kesehatan itu tidak hanya di satu instansi saja. Di perusahaan pun kita punya ada promosi kesehatan kerja. Jadi kita bergabung dengan kesehatan kerja. Kemudian kalau di dinas kesehatan bisa mana sebagai manajemen ya, dan itu kebijakan untuk promosi kesehatan. Kalau di rumah sakit sendiri mungkin mereka juga belum banyak yang tahu apa sih PKRS itu. Orang tahunya dulu kan PKRS itu kan hanya penyuluhan kesehatan. Dulu namanya PKMRS. Oh, PKMRS dulu. Penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit. Oh, sekarang menjadi PKRS. PKRS promosi kesehatan rumah kesehatan. sakit. Jadi semuanya itu tergabung, bukan hanya penyuluhan saja. Jadi kan kalau di rumah sakit edukasi itu masuk di dalam di promosi kesehatan rumah sakit. Edukasi masyarakat atau pasien, keluarga pasien, baik dan karyawannya semuanya di dalam itu. Nah, kalau di puskesmas lebih bagus lagi karena dia garda terdepan. Betul. Nah, lebih dekat ke masyarakat. lebih lagi dekat ke masyarakat. Seperti pandemi ini kan mereka yang dulu untuk garda terdepan adalah sebenarnya kita sendiri, masyarakat sendiri. Bagaimana caranya nanti orang-orang yang sebagai promotor inilah yang akan memberikan edukasi ibarat kepada tulang punggungnya ya. Gitu. Makanya di puskesmas itu sangat-sangat dibutuhkan yang basicnya adalah memang promkes. Oh, intinya promkes itu tidak hanya praktek kerjanya di instansi Iya, kesehatan saja ya, bisa di semua bisa. itu ya. Di perusahaan pun mereka bagaimana caranya untuk tapi tidak bisa berdiri sendiri ya. Betul. Mereka Ada naungannya ada ya. naungan, kemudian dia akan kerjasama dengan unit-unit lain. Nah, bagi teman-teman ataupun yang mau mencari, udah tamat SMA nih, mau mencari jurusan apa, nanti bisa juga ke promkes atau promosi kesehatan, dan jurusannya sudah ada di Bengkulu Ibu ya, di salah satu universitas di Bengkulu. Nah, selanjutnya Ibu untuk proses katakanlah untuk kita spesifik lagi di suatu instansi di rumah sakit. Nah, itu masuk ke bagian mana saja untuk strukturnya juga bisa, atau bagian-bagian yang penting bagian promosi kesehatan itu apa menyangkut juga dengan selain tadi Ibu bicarakan masalah tentang pasien, keluarganya, atau ada hal-hal yang lain misalnya Ibu? Kecuali dari itu. Kalau di rumah sakit kan kita memang sudah ada peraturan perundang-undangannya ya. Berarti udah legal, udah disahkan, ada Permenkesnya Bu ya. Itu yang terbaru nomor 44 tahun 2044 ya. Yang terbaru ya. Tahun yang terbaru itu 2018. Jadi di situ sudah dijelaskan apa-apa yang harus setiap rumah sakit itu wajib memiliki unit atau bentuknya unit atau bentuknya instalasi di promosi kesehatan. Berarti terunit tersendiri, ya, berdiri sendiri jadi ya. sudah dijelaskan di situ kalau ada rumah sakit tipe A dan B itu bentuknya instalasi, dan tipe C dan D bentuknya unit. Nah, jadi di situ ada, maksudnya memang di situ petugasnya ada standby di sana. Nah, sebenarnya untuk sebagai promotor ini kan yang manajemennya yang di ruang promkesnya. Tapi yang pelaksana itu semua di rumah sakit adalah semuanya. Semua masyarakat lah ya, profesi Ibu ya. Dia adalah yang menyampaikan pesan, yang memberikan edukasi. Cuma kita sebagai garda terdepan lah ibaratnya seperti itu ya. Manajemennya, untuk bagian pengelolaannya. Jadi siapapun
menjadi promotor di situ. Mm-mm. Jadi yang memberikan edukasi siapa, mulai pendaftaran, gitu, sudah pendaftaran, kemudian sampai di poli ada perawat, ada apoteker, jadi ada profesional yang memberikan khusus untuk edukasi. Itu kalau di rumah sakit ada 5 ya, ada dokter, perawat, bidan, ahli gizi, kemudian fisioterapis masuk, dan apoteker. Jadi tidak khusus orang-orang yang ada di ruangan PKR itu sendiri. Jadi sama seperti puskesmas juga, semua juga bisa menjadi promotor di situ, ya, memberikan edukasi sebagai edukator. Itu. Kalau dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, mungkin masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia itu ya, masalah pandemi COVID-19 itu kan sangat dibutuhkan sekali tentang promosi kesehatan. Ya. Kemudian apa saja sih yang kita lakukan selain untuk memberikan informasi tentang masalah cuci tangan? Masalahnya kita lihat sekali masyarakat khususnya di daerah kita Ibu ya, mungkin dalam berpergian ada yang tidak menggunakan masker, ataupun dia katakanlah physical distancing-nya dia mungkin kurang. Bagaimana Ibu menanggapi masalah itu yang itulah sebagai salah satunya adanya bahwa ini adalah perilaku, tidak mudah membalik telapak tangan, mengubah perilaku masyarakat yang selama ini hidupnya normal dan dia tidak harus pakai masker, misalnya kemana-mana harus pakai masker. Betul. Coba kita tanya deh, kalau kita survei masyarakat, aman nggak dia pakai masker? Misalnya sesak napas gitu karena nggak pernah kan. Kemudian cuci tangan, mau pergi kemana, udah pulang dari mana-mana harus cuci tangan. Sepertinya itu kan merubah perilaku yang tidak kita lakukan sebelumnya. Kemudian harus blok dalam tempo 1 bulan harus, itu sangat sulit. Tapi karena perilaku juga serta mertanya banyak faktor yang mempengaruhi, jadi ada sistem yang memang harus dikuatkan. Tidak cukup hanya himbauan saja ya. Sekarang kan sudah aparat sudah siapa yang lewat nggak pakai masker disuruh pakai masker, bagaimana masker yang baik, cara penggunaannya. Jadi tidak hanya pakai masker saja, berapa jam setelah dipakai dicuci, bagaimana cucinya. Kemudian membiasakan mereka bagaimana cuci tangan. Betul, mungkin ya? Itu salah satu yang cuci tangan kan selama ini mungkin cukup aja, atau gini loh, kalau kita makan sesuatu pakainya udahlah nanti perut aja yang ngatur. Kalau sekarang nggak pakai lagi begitu. Nggak bisa lagi seperti itu Ibu ya. Jadi memang harus, sebenarnya pandemi ini membelajari kita bahwa memang kehidupan merubah dari pola hidup yang tidak sehat menjadi sehat, dan bukan hanya karena pandemi saja ya. Seperti physical distancing gitu kan tetap kita lakukan supaya itu menjadi suatu kebiasaan. Pulang dari mana-mana harus ganti baju, cuci tangan, langsung ganti baju dan mandi, itu adalah salah satu memang perilaku yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa ya. Mempelajari kita banyak memang. Mungkin di rumah juga ibu-ibu misalnya kan, yang tiap hari ketemu sama anak-anaknya dan suami misalnya begitu, siapapun anggota keluarga dia tetap harus mengingatkan. Nah di sini ibu atau bapak keluarga dia sebagai edukator di sini. Betul. Untuk preventif ya. Jadi tingkat unit terkecil pun dari rumah itu akan meluas sampai ke, kalau bayangin aja kalau satu kepala keluarga dia sudah mengikuti anjuran pemerintah begini, ya kita yakin bahwa insya Allah nanti bisa bebas dengan pandemi. Tapi nggak capek juga kalau seperti teman-teman kita petugas sepertinya berjuang sendiri kan, karena masyarakatnya ya mungkin acu atau seperti apa Ibu ya. Inilah yang menyangkut bahwa promotif ini mengajarkan kita untuk preventif, bukan dari hanya pemerintah saja ya. Dari masyarakat, mulai dari keluarga bisa juga seperti kemudian itu. Dari masyarakat, kemudian lingkungan RT RW-nya, mungkin ada jam malam atau bagaimana. Jadi mereka harus memang ini kerjasama mengurangi memutus rantai tadi ya. Memutus rantai bukan hanya. Tapi kalau bayangin aja lah kalau kepala keluarganya aja sudah cuek gitu kan, tidak mengikuti anjuran yang dicantum pemerintah, berapa banyak di Indonesia ini kita lihat berapa aja. Jadi
ya maksudnya pandemi ini yakin bisa kita Ya, mudah-mudahan seperti itu biar kita bisa hidup. normal Ada kata lagi. baru new Iya, normal ibu new ya, normal. yang sekarang lagi Apalagi trending ibu-ibu ya. sudah galau nih ya. Iya. Bagaimana anak-anaknya Anak-anak masuk mau sekolah sekolah. lagi, Nah, betul sekali. merubah perilaku orang tuanya aja susah, apalagi Iya. merubah perilaku untuk anak-anak. Mm-mm, betul. Nah, kembali ke promkes di universitas, bagaimana untuk menyikapi anak didik dari Bu Yesi dan mahasiswanya supaya bersemangat lagi setelah pandemi. Pandemi ya, karena- Apakah sudah masuk normal kembali untuk mahasiswanya? Belum Bu ya? Mereka masih Belum ya, masih online ya? masih online, masih Mm-mm. daring. Yang kasihannya juga kalau mereka sudah kembali ke daerah ya. Oh iya. Kenapa? Kita nggak bisa daring lagi. Oh iya, betul. Masalah sinyal. Mm-mm. Jadi ya tetap mereka melaksanakan perkuliahan. Kemarin kita cukupnya nggak cukup pakai ini, ya udah kita pakai WhatsApp, tetap tapi pakai Tetap, society. Apa yang bisa kita lakukan Semampunya ibu ya. semampunya. Dan ilmu itu nggak akan habis ya kalau Betul. ini salah satunya kan bisa kita sebarkan ya lewat Oh iya, lewat nanti ini. bisa ke media Bisa sosial, ke salah media satunya sosial. ke YouTube seperti Iya. itu ibu ya. Oke. Pemirsa, untuk waktunya mungkin Ibu Yesi sangat sibuk sekali dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, bisa kita ambil bahwa promkes itu sangat banyak tempat prospek kerjanya. Salah satunya bukan hanya saja di Rumah sakit. suatu rumah sakit saja atau kesehatan, tapi bisa di satu instansi yang lain. Kemudian tetap menjaga jarak, kemudian physical distancing, cuci tangan untuk salah satu mengurangi, memutus rantai COVID-19 ini Ibu ya. Ya. Baiklah, terima kasih sekali kepada Ibu Yesi telah menyempatkan waktu yang mungkin Ibu Yesi sangat padat waktunya. Ya, Sangat juga. terima kasih. Kemudian saya Win Haryantoni bersama Ibu Yesi mengucapkan selamat pagi.